Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, di siang hari ini sebelum melakukan coaching, saya akan ngobrol dengan Pak Samsul, memberikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana nanti proses coaching. Namun sebelumnya Pak Samsul, saya ingin menjelaskan kepada Pak Samsul mengenai rubrik penilaian tentang apa yang harus dilakukan ketika proses coaching tersebut. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan, apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Samsul nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan Pak Samsul. Mungkin itu rubrik ya penilaian yang nanti akan saya catat ya Pak Samsul ketika Pak Samsul melakukan proses coaching. Namun saya sedikit mengingatkan kepada Pak Samsul bahwa di dalam melakukan coaching kita harus memperhatikan beberapa prinsip dalam coaching, diantaranya kemitraan, kemudian mendengarkan aktif, kemudian satu lagi menggali atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pak Samsul, sebelum melakukan observasi atau proses coaching, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Samsul nih, tentang kompetensi apa yang ingin Pak Samsul kembangkan, kompetensi yang ingin Pak Samsul gali lebih dalam dari diri Pak Samsul dalam proses coaching ini apa? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan gitu ya. Tentunya ada 3 ya Bu, sesuai itu aja, sesuai 3 kompetensi coaching. Yang pertama mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif, menjadi pendengar aktif. Yang kedua mungkin saya juga ingin mengembangkan dalam hal menghadirkan kehadiran penuh ya, menghadirkan full presence gitu, dan juga dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang saya ingin kembangkan. Seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Samsul ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut. Namun Pak Samsul, pertanyaan berikutnya, apa nih yang spesifik sekali yang ingin Pak Samsul lebih kembangkan dari diri Pak Samsul? Baik, yang ingin saya kembangkan untuk mungkin saya ingin menitik beratkan di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, karena kan yang pertama mungkin karena kompetensi itu dalam diri saya atau di saya itu masih masih perlu dikembangkan seperti itu Bu. Terus kompetensi itu kan juga menjadi kalau dikatakan kunci ya untuk jadi kan untuk menggali potensi atau menggali apa yang ada di coach itu melalui pertanyaan-pertanyaan itu sebut. Ya, jadi Pak Samsul ingin lebih menekankan pada menggali pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian indikator apa nih yang nanti bahwa proses coaching ini tercapai? Indikatornya apa nih? Indikatornya itu nanti coach itu bisa memperoleh atau bisa memperoleh alternatif solusi atau memperoleh solusi, salah satu ya solusi gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Nanti kan dengan pertanyaan itu saya berharap dengan mengajukan pertanyaan bobot itu, saya berharap coach itu bisa lebih menggali lagi gitu kan, lebih mengeksplor lagi apa kekuatan sebetulnya, apa potensi-potensi yang ada dalam dirinya, juga kesempatan-kesempatan yang coach punya gitu. Seperti itu sih Bu. Ya, jadi ingin mengembangkan potensi diri pada coach ya gitu. Baik, sampai di sini dulu Pak Samsul percakapan kita kali ini. Mungkin nanti
izinkan saya untuk mendampingi Pak Samsul dalam proses coaching. Berjumpa lagi dengan saya di pasca observasi ya. Terima kasih Pak Ya, Samsul. terima kasih Bu, siap Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Pak Samsul. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, gimana nih sekarang aktivitasnya? Aktivitasnya ya seperti biasa Pak, mengajar di sebuah SD di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Pak. Iya. Ya, Alhamdulillah lancar. Kita hari ini akan mengadakan percakapan singkat nih, paling Ya, 10 menit siap, lah ya. siap. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan dari Pak Dian? Begini Pak, kebetulan kan saya itu sebagai guru mata pelajaran PAI ya Pak. Ya. Di antara rutinitas kegiatan yang saya lakukan di setiap Jumat ya, Iya. sebelum pembelajaran suka dilakukan kegiatan sholat duha dan pembacaan surah Yasin. Nah, kendala yang saya hadapi ada beberapa anak yang ketika pelaksanaannya masih mengganggu orang lain gitu Pak. Dan kemudian ketika pembacaan surah Yasin pun orang lain mau membaca, kalau dia itu dengan beberapa anak, kalau lah sekitar 2-3 orang anak gitu Pak, Ya. malah main-main gitu Pak. Nah, mungkin itu permasalahan yang saat ini saya hadapi gitu. Ya, jadi Pak Dian punya permasalahan dengan siswa laki-laki ya tadi? Iya, laki-laki, betul. Pak. Siswa laki-laki, jadi ketika kegiatan sholat duha itu suka mengganggu temennya gitu kan? Ketika surat Yasin juga, pembacaan surat Yasin juga seperti itu. Iya, tidak mengikuti Pak. Iya, baik. Baik, kira-kira nih Pak, untuk setelah pembicaraan ini, tujuan apa yang kira-kira ingin Bapak dapatkan? Ya mungkin setelah percakapan kita hari Iya. ini, mungkin saya nanti mudah-mudahan mendapat alternatif solusi gitu Pak. Ya. Karena memang menghadapi permasalahan seperti itu kan memang saya memiliki alternatif untuk melakukan perubahan, tapi mudah-mudahan gitu setelah percakapan ini ada alternatif solusi yang lain gitu Pak. Ya, ya. Yang bisa saya dapatkan setelah melakukan percakapan ini bersama Bapak. Baik, jadi Pak Dian memang berharap setelah percakapan ini Pak Dian itu mendapat alternatif solusi ya dari pemecahan masalah ini. Iya, iya. Baik Pak Dian, baik untuk selanjutnya saya boleh bertanya mungkin yang Pak Dian selama ini lakukan, yang setelah Pak Dian lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira sudah seperti apa? Apa saja gitu yang dilakukan Pak Dian gitu untuk? Kalau selama ini masih mungkin hanya sebatas menasehati gitu Pak. Jadi ketika anak itu tidak mengikuti pelaksanaan sholat duha dengan baik, mungkin hanya sebatas menegur gitu Pak. Hanya sebatas menegur untuk agar anak tersebut mengikuti dengan baik. Mungkin hanya sebatas itu saja Pak yang bisa saya lakukan ketika terjadi permasalahan seperti itu. Nah, untuk ini nih, kalau bicara skala ya Pak, Iya. skala 1 sampai 10 yang sudah Pak Dian lakukan itu kira-kira ada di angka berapa sih Pak? Mungkin belum optimal ya Pak, saya rasa mungkin hanya di level 6 gitu Pak. Karena ya baru sekedar menegur saja gitu Pak. Tidak ada tidak ada opsi lain gitu. Untuk saat ini hanya sebatas menegur saja. Iya, iya. Baik, untuk permasalahannya sendiri, apakah Pak Dian ini itu kira-kira itu kenapa sih bisa sampai seperti itu gitu kan? Tadi sholat duha itu kan dia mengganggu teman-temannya gitu kan ya, jadi sehingga tidak khusyuk mungkin gitu. Terus Yasin tadi tidak, malah mengganggu bukannya membaca, itu kira-kira permasalahannya itu kalau ini menurut pendapat saya gitu ya Pak, setelah diidentifikasi mungkin ini, dan memang permasalahan ini kata terjadi memang disebabkan mungkin karena anak tersebut tidak ada pengawasan yang lebih gitu dari guru, karena ketika pelaksanaannya itu saya hanya ditemani oleh
kurang lebih 2 sampai 3 guru gitu. Sementara murid yang mengikuti kegiatan tersebut jumlahnya banyak. Dan setelah saya amati juga, anak yang tidak mengikuti sholat duha dengan baik itu adalah notabene anak yang jauh dari pengawasan guru gitu. Iya. Nah, ketika ada guru yang melihat gitu ataupun sedangkan suka dikontrol gitu keliling, pas dekat dengan ya langsung baik lagi gitu sholatnya Pak. Bener lagi iya benar gerakannya. lagi. Mungkin salah satunya seperti itu gitu, Iya. Pak. Jadi kurangnya pengawasan, kemudian juga untuk pembacaan sholat Yasin saya identifikasi bahwa kebanyakannya itu anak yang tidak membawa surah Yasin itu Pak. Jadi tidak bawa Al-Quran, iya. Jadi mungkin karena nggak ada yang harus dibaca gitu. Iya. Jadi malah jadi mengganggu teman gitu, tidak membaca surah Yasin itu. Mungkin pengamatan saya seperti itu Pak. Oh iya. Ya jadi memang ada dua permasalahan itu ya. Iya. Permasalahan penyebabnya memang tadi Bapak Fadian mengatakan bahwa memang ada yang pertama sholat duha tidak khusyuk karena memang tidak ada pengawasan. Ya, Bukan tidak ada ya, jauh ya. Kurang, iya. Jauh. Jadi, Terus untuk Yasin sendiri karena tidak membawa yang jadi dia mau baca apa gitu kan seperti Iya, itu mungkin iya. ya. Melihat ke temannya malah mengganggu gitu Iya, ya. iya. Seperti itu ya. Itu barangkali ya tidak Iya. ada yang takutnya saya salah menanggapi gitu kan. Iya, Tidak ya. Tidak. Ya. Mungkin pengamatan saya seperti itu Pak. Ya, siap. Baik, Pak. Nah, tadi kan Bapak mengemukakan tujuan dari percakapan ini. Iya. Kira-kira nanti setelah percakapan ini atau setelah nanti Bapak akan bertindak itu Bapak menginginkan di level berapa itu tindakan yang Bapak lakukan itu? Ya mudah-mudahan nanti kalau ada solusi ya, mudah-mudahan bisa tergali dari percakapan ini. Saya menginginkan di level 8 gitu Pak. Syukur-syukur Level 8. kalau bisa 9 gitu. Jadi semua anak bisa mengikuti pelaksanaan sholat duhanya dengan khusyuk, dengan tertib. Ya. Kemudian pembacaan surah Yasinnya nanti bisa semuanya ikut membaca gitu. Oh. Kalaupun mungkin tidak bisa baca ya setidaknya tidak mengganggu teman yang lain gitu, Iya, Pak. iya. Seperti itu Pak. Jadi Iya. Bapak mengharapkan nanti setelah ada solusi, jadi mengharap nanti hasilnya nanti berharap ada di level 8 Iya, seperti iya, itu. iya. Dimana indikatornya tadi kalau saya tangkap dari Bapak di level 8 itu anak itu sholat duhanya semuanya Iya, khusyuk gitu kan khusyuk, ya. ya, tertib. Terus baca yasinnya juga khusyuk juga Iya, tertib iya, juga. iya. Nah, Betul. untuk tadi kan permasalahannya sudah teridentifikasi ya Pak seperti itu, terus misalnya Bapak mengharapkan seperti itu. Kira-kira Bapak punya ide gak atau gagasan untuk kira-kira menyelesaikan permasalahan ini gitu kan? Iya, kalau dilihat dari penyebab permasalahannya ya Pak, Iya. ya mungkin saya mencoba untuk menjalin komunikasi lagi Pak dengan guru-guru yang lain, setidaknya untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan sholat tersebut. Mungkin mudah-mudahan saja setelah keterlibatan guru bisa lebih optimal, bisa lebih banyak, jadi kontrol terhadap siswa mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga kalau anak-anak tingkat SD ya Pak, Iya. itu kalau ukuran khusyuk itu kan bisa diwujudkan, mungkin salah satunya ada rasa ketakutan dari seorang guru itu sendiri ya Pak. Kemudian juga kalau untuk pembacaan surah Yasin, saya juga berkoordinasi dengan dengan wali kelas gitu ya. Dengan wali kelas untuk lebih menggalakkan lagi, menggencarkan lagi untuk membawa surah Yasin. Karena sebetulnya saya telah mencoba itu untuk agar siswa itu bawa surah Yasin, tapi mungkin karena jadi ada beda gitu Pak, ketika yang menyuruhnya saya itu dengan yang menyuruhnya wali kelas. Mungkin ada kedekatan tersendiri dengan wali kelas, mungkin karena seringnya mereka berhubungan dengan wali kelas di kelasnya ya. Jadi
untuk selanjutnya mungkin saya mencoba mendekati wali kelas masing-masing, berkolaborasi untuk bagaimana supaya semua siswa itu bisa membawa Al-Quran gitu. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu itu pelaksanaan duha dan yasin itu tempatnya sama Pak? Tempatnya sama, disatukan. Oh, Ya. jadi setelah duha itu baca yasin. Iya. Seperti itu. Jadi Iya. tempatnya sama. Tempatnya Berarti sama. Di lapangan. Di lapangan, kan? iya. Jadi baik, tadi saya menangkap ya dari perkataan Pak Dian bahwa Pak Dian akan untuk alternatifnya Pak Dian akan lebih berkoordinasi lagi Iya, dengan wali koordinasi, kelas seperti iya. itu ya, supaya memang wali kelas dapat lebih menekankan lagi seperti Iya. tadi untuk untuk pengawasan gitu kan Iya. ya. Tadi saya tangkap seperti itu ya Pak Dian. Iya. Seperti itu betul? Iya, betul, Ya. Pak. Ya, terus untuk yasin tadi memang juga perlu ditekankan lagi ke wali kelas supaya ya membawa kepada anak didiknya di Iya. kelasnya masing-masing. ya seperti itu. Ya, luar biasa ya Pak Dian ya. Iya. Solusinya mudah-mudahan ya dapat dapat segera dilaksanakan. Iya, amin, amin, Nah, Pak. nah ngomong nih akan dilaksanakan kapan Pak? Sesegera mungkin, Pak. Iya. Mungkin minggu depan, insya Allah Pak. apa yang direncanakan akan segera dieksekusi. Saya akan segera berkoordinasi dengan wali kelas Ya. untuk membicarakan hal ini, karena bagaimanapun juga mungkin untuk kebaikan kita semua juga di sekolah. Gitu. Ya, terus siapa nih yang kira-kira yang bisa memastikan Pak Dian untuk bisa melaksanakan ini semua? Untuk memastikan bahwa saya bisa melakukan ini mungkin mulai dari saya sendiri ya Pak. Ya. Saya mungkin akan mencatat mungkin ya Ya. ada catatan penting bahwa ini loh yang harus saya lakukan sekarang ini gitu. Ya. Kemudian juga saya juga meminta bantuan kepada rekan di sekolah agar apa yang saya rencanakan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin terlebih juga kepada wali kelas ya, di Ya. setiap kelas. Jadi saling mengingatkan. Saling komunikasi mengingatkan gitu ya. Ya di samping Ya, saya tadi sendiri juga membuat catatan penting penting. bahwa agenda khusus yang harus saya segera lakukan juga Ya. minta bantuan rekan gitu, Pak. Ya, Mungkin. baik. Ya, luar biasa ya Pak Dian. Mungkin kita sudah ada di penghujung percakapan ya Oh, Pak Dian. iya. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya untuk di sesi terakhir ini masalah ini Pak. Kira-kira dari percakapan ini Pak Dian dapat apa sih? Dari percakapan ini alhamdulillah ya ternyata ada solusi lain gitu ya Pak. Tergali ada opsi lain dari solusi permasalahan yang saya hadapi. Karena mungkin kalau kemarin-kemarin saya hanya punya alternatif solusi hanya sebatas menegur saja. Alhamdulillah ternyata setelah percakapan ini dilakukan bisa menggali, ternyata ada alternatif lain Pak untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, luar biasa ya Pak Dian ya. Terima kasih nih ya sudah meluangkan waktu dengan saya. Sama-sama Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak rencanakan tadi berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan siswa yang tadinya masalah juga bisa lebih tertib lagi dalam mengikuti kegiatan sekolah tersebut gitu ya. Ya, terima Siap, kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya kita bertemu di sesi akhir dari kegiatan supervisi kita. Di sesi akhir ini saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin Pak Samsul setelah tadi saya melihat Pak Samsul melakukan proses coaching dengan coachingnya. Sebelum kita ke akhir Pak Samsul, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Samsul. Apa saja nih yang sudah dilakukan Pak Samsul saat tadi coaching terkait indikator pencapaian yang tadi sebelumnya Pak Samsul sudah utarakan kepada saya? Ya baik Bu, tadi saya sudah saya sudah melakukan percakapan coach
berdasarkan pada alur kita, Bu. Jadi tadi juga saya menerapkan alur kita tersebut sudah berdasarkan alurnya. Ya, dari mulai TIRTA-nya gitu kan, seperti itu, Bu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya memang tidak terlalu jadi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh coach itu gitu. Saya mengajukan pertanyaan berdasarkan jawaban yang dilakukan oleh coach gitu, Bu. Ya. Untuk kedepannya kompetensi apa nih yang ingin Pak Samsul lebih gali lagi, lebih tingkatkan lagi di diri Pak Samsul? Baik, untuk kompetensi coach itu sendiri mungkin saya ingin lebih, tentu saja yang mengajukan pertanyaan berbobot itu akan selalu saya kembangkan masih ingin kembangkan. Terus yang kedua mungkin melakukan kehadiran penuh gitu, istilahnya melakukan atau full present, kehadiran penuh gitu. Bagaimana saya bisa fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach itu, merasakan emosinya dan lain-lainnya seperti itu, Bu. Itu sih, Bu. Baik, Pak Samsul, tadi saya sudah mendampingi Pak Samsul saat melakukan coaching. Menurut saya saat Pak Samsul melakukan coaching bersama coach tadi, Pak Samsul sudah melakukan alur tirta dengan penuh, dengan baik, kemudian bisa menggali potensi yang ada di diri coach, kemudian membuat coach menyampaikan apa yang permasalahannya, kemudian menggali pertanyaan sehingga coach menemukan solusi-solusi, kemudian ide-ide untuk membuat permasalahannya menjadi lebih ringan. Saya kira apa yang sudah Pak Samsul lakukan dalam proses coaching sudah sangat bagus. Mungkin kedepannya nanti kita bisa lebih baik lagi ya Pak Samsul dalam melakukan proses coaching. Mungkin itu dari saya yang bisa disampaikan setelah tadi dari pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang di pasca observasi. Saya mengamati Pak Samsul dan hasilnya alhamdulillah sesuai dengan apa yang Pak Samsul inginkan, sesuai apa yang tadi indikator-indikator yang ingin Pak Samsul capai. Itu saja mungkin Pak Samsul yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melakukan proses coaching bersama saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.